Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Nah, Mas Awan, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, sekarang coba Mas Awan jelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang dalam aspek agama. Oke Pak. Nah, jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab itu sebenarnya sudah memiliki berbagai kepercayaan atau agama yang beragam. Contohnya ada agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Namun sebagian besar mereka adalah penyembah berhala. Itulah sebenarnya mengapa sebelum Islam datang, bangsa Arab dikenal dengan Arab Jahiliyah. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musyrik. Mereka menyembah patung dan berhala karena dianggap suci. Berhala yang terkenal itu ada seperti Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Lalu bagaimana dengan agama Islam? Apakah sudah ada? Nah, ternyata Pak, agama Islam sudah ada, akan tetapi lebih dikenal dengan agama Hanif atau Hanifiyah yang diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Nah, agama Hanifiyah yaitu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, Mas Awan, sekarang Mas Awan boleh keluar dan tolong panggilkan Mas Peter untuk segera masuk. Oke? Baik Pak, terima kasih. Cepat udah disuruh masuk sama Pak Asep tuh. Oh, oke Wan, terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Pak. Nah, Mas Peter, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam. Nah, sekarang coba Mas Peter jelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam dari aspek politik. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek politik di pra-Islam. Ada 3 kekuatan dunia pada saat itu. Yang pertama, Kristen Bizantium. Yang kedua, Persia Zoroaster. Yang ketiga, Kerajaan Arab Selatan. Nah, Kristen Bizantium berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah, bahkan sampai di Abyssinia. Selanjutnya, Persia Zoroaster dengan ibu kota di Ctesiphon di Mesopotamia, pengaruhnya mencapai sebelah timur Arabia dan sepanjang pantai selatan Yaman. Selanjutnya, Kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Nah, pada saat itu, agama bangsa Persia kuno adalah Zoroaster, yang dimana kita ketahui kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda, yaitu Tuhan yang bijaksana. Selama 5 abad dikalahkan oleh Kekaisaran Bizantium. Siapa yang kalahkan? Persia. Ternyata tetap bertahan dengan bertahannya agama itu. Mereka hampir-hampir tidak berpengaruh ajaran agama misteri Yunani dan Romawi maupun Kristen. Nah, adapun pada saat itu kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia.
Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi politik pada saat itu di pra-Islam itu terpengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama yang tadi saya sebutkan, interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Nah, persaingan ini sangat-sangat ketat. Sampai-sampai dari berbagai suku itu membuat kelompok, ya kan, dari berbagai orang itu membuat kelompok dari suku-sukunya masing-masing, lalu berperang merebutkan kekuasaan. Siapa di antara suku-suku tersebut itu yang paling kuat, dialah yang dapat menguasai. Seperti itu politik pada saat di pra-Islam. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, itu tadi aspek politik. Kemudian bagaimana dengan aspek ekonominya? Aspek ekonomi Arab pra-Islam. Coba Mas Peter jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek ekonomi di pra-Islam. Pada saat itu, bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Agar apa? Agar ternaknya bisa makan dengan lahap sehingga mempunyai fisik yang sehat, bugar, untuk bisa diperjualbelikan nantinya ke orang-orang kaya, sehingga harga yang ditarifkan atau diberikan menjadi lebih tinggi karena sehatnya ternak tersebut. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya. Nah, bukan hanya menjual ternaknya saja, tapi juga mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya juga gitu, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Nah, itulah kelebihan dari pengembala ternak. Bukan hanya dinikmati sendiri, tapi dinikmati untuk orang lain juga, dijual belikan kepada orang lain. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Pada saat itu dinilai bahwasanya orang yang paling banyak hewannya adalah orang yang paling kaya. Oke, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih budaya bangsa Arab waktu sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, mereka itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakat itu memiliki akhlak yang sangat rendah. Kemudian, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrikin, yaitu mereka yang menyembah patung-patung atau berhala karena dianggap suci. Kemudian dalam sistem perkawinan, dalam hubungan, mereka dalam perkawinan itu mengikuti model kepemilikan atau yang disebut dengan tamaluk. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari istilah yang digunakan untuk menyebut antara suami dan istri. Suami itu disebut dengan Baal, yang artinya tuan, majikan, pemilik atau penguasa atas istrinya, sementara istrinya disebut dengan makbul, yang dikuasai, yang dimiliki, budak hamba, seperti itu. Kemudian mereka itu suka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dengan celaan. Sesuai dengan surah An-Nahl ayat 56 sampai 59, mereka menganggap anak perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi mereka itu menganggap mempunyai anak perempuan itu sebuah aib, seperti itu. Kemudian budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya itu seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh.
penuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Kemudian, mereka juga orang yang sering suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab hal kecil saja mereka dipertengkarkan, karena itu adalah sebuah efek dari meminum khamr. Segolongan dari mereka itu memerangi akan golongan lainnya karena mereka memiliki hubungan kesukuan yang begitu kuat, setia, dan solid, maka sering sekali terjadi peperangan antar suku untuk membela suku masing-masing seperti itu. Nah, kemudian budaya bangsa Arab sebelum kedatangan Islam itu memiliki seni yang sangat tinggi. Salah satunya itu seni bahasa Arab atau syair ya. Mereka syair tersebut merupakan seni paling indah dan dihargai serta dimuliakan oleh bangsa tersebut. Menurut Philip Kahiti, dalam histori Arab adalah masyarakat Arab adalah kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing, dan juga sistem keturunan mereka mengikuti garis bapa atau patriarkal, sehingga di setiap akhir nama diikuti dengan penyebutan nama bapaknya. Hal ini menunjukkan kebanggaan terhadap nenek moyang dan dari kabilah apa mereka berasal. Dan juga bangsa Arab terdiri dari beberapa suku, mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti perang Fujjar, perang saudara yang terkenal karena beberapa kali. Pertama antara suku Kinana dan Hawazan, kedua suku Quraisy dan Hawazan, serta Kinana dan Hawazan lagi. 8 peperangan Fujjar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Keadaan pendidikan bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, sebelum Islam datang, tanah Arab memiliki julukan kepada masyarakatnya yaitu jahiliyah. Makna kata jahiliyah secara bahasa berarti kebodohan atau tidak tahu. Ini tidak berarti penggunaan kata tersebut pada masa pra-Islam menunjukkan orang yang hidup pada masa itu adalah orang yang bodoh, yang tidak memiliki pengetahuan sebagai lawan dari orang yang pandai. Ahmad Amin menjelaskan bahwa arti dari kata jahiliyah adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata jahiliyah menunjukkan pada masa itu hal-hal yang menonjol di kalangan masyarakat adalah nilai-nilai kesombongan, kebanggaan, dan ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini berarti yaitu ketiadaan pengetahuan bangsa Arab akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Arab pra-Islam merupakan bangsa yang memiliki keterampilan olah bahasa yang memukas setiap pendengarnya. Karena inilah yang mendasari Philip Kahiti untuk menyatakan bahwa satu-satunya keunggulan artistik masyarakat Arab pra-Islam adalah dalam bidang puisi atau syair. Pada bidang itulah mereka menuangkan ekspresi estetis dan bakat terbaiknya yang merupakan aset kultural mereka. Pendidikan Arab pra-Islam dilaksanakan melalui peniruan dan cerita. Anak-anak tumbuh dan berkembang meniru dan mendengar hikayat orang dewasa. Kaum Arab mengekspresikan dan membanggakan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kabilahnya melalui syair-syair. Kemudian, ilmu yang mereka kenal bagi 3 bidang, yaitu yang pertama ilmu nasab atau keturunan, kedua ilmu ru'ya atau mimpi, dan yang terakhir adalah ilmu tenung atau sihir. Kemudian tujuan pendidikan bangsa Arab pada masa itu yaitu untuk mempersiapkan diri agar berkembang yang secara aksiomatik bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Kemudian kurikulum pendidikan pada masyarakat Arab tidak diketahui secara pasti, namun mereka berpegang teguh pada peradaban, etika, dan pengetahuan melalui taklid atau berdasarkan nasihat,
dan pepatah dari orang tua dan orang-orang pandai dari kerabat terdekat. Sekolah pada masyarakat Arab pra-Islam tidak diketahui secara pasti juga, namun yang ada bahwa pada masa itu ada beberapa tempat di mana masyarakat berkumpul di tempat itu. Tempat tersebut seperti pasar dan majelis kebudayaan. Pada majelis kebudayaan mereka berkumpul untuk saling mengumandangkan syair. Mereka berkumpul untuk saling mengumandangkan syair dan pidato serta berdiskusi.